Halo, kali ini saya akan sharing tentang menggerakkan objek dengan rumus gerak lurus. Bisa gerak lurus peraturan atau gerak lurus berubah peraturan tergantung percepatannya. Saya menggunakan Adobe Animate di sini, tapi yang punya Adobe Flash juga bisa melakukan ini karena saya menggunakan Action Script 3. Oke, saya akan mulai dengan HD pembuatan ini ya. Oke. Baik, yang saya pakai adalah bola ya, bola. Hati-hati, saya akan buang kulitnya, pinggirannya. Saya konversi ke objek, konversi ke simbol. Kita konversi ke simbol, movie clip. Di sini titik registrasinya saya pilih yang tengah, artinya nanti posisinya itu di sini. Bisa saja ketika kita pilih titik registrasi di pojok sini, nanti ngitung posisinya itu dari sini, jadi posisi bolanya itu titiknya di sana. Saya suka yang tengah. Oke. Baik, jika kita sudah konversi menjadi movie clip, kita akan punya properti seperti ini. Jadi kita bisa beri nama bola di sana, kemudian bisa kita atur, kita gerakkan. Oke, baik. Sekarang di sini kita akan gerakan seperti yang video sebelumnya. Jadi gerakan saja bolanya ketika di frame itu. Jadi saya akan menggunakan satu frame saja di sini untuk menggerakkan. Saya klik kanan, pilih action. Di action sini kita buat add event listener. Jadi add event listener, dia akan baru berubah warna ketika menemukan kurung buka ya. Eventnya di sini adalah enter frame ya, enter frame. Oke, jika kita masuk sebuah frame maka apa? Nah, kita buat sebuah function di sini biar sama dengan Action Script 2. Saya gunakan on enter frame. Bisa saja nanti function ini bebas ya, kita bisa milih jalan atau utama gitu, program utama seperti di Pascal zaman dulu. Tapi saya akan pakai ini, function dengan nama ini on enter frame. Kemudian ini adalah sebuah event. Oke, kita punya void di sini, kurung buka kurung tutup untuk begin dan end. Apa ketika framenya masuk? Ketika masuk frame apa yang dilakukan? Kita minta bolanya, posisi bola, posisi x nya bertambah. Kita rapikan, jalankan, maka si bola akan bergerak. Jadi x plus plus itu maksudnya x ditambah 1. Jadi di sini bisa saja x plus sama dengan 1 itu sama. Nah, artinya di sini kita bisa tambah 1, tambah 3 atau 7 ya, biar kelihatan. Oke, lebih cepat. Itu kecepatannya. Nah, kita mulai dengan kecepatan. Tambahkan di sini var v, itu adalah sebuah number. Saya beri nilai misal 1. Dan di sini kita gunakan V untuk mewakilinya. Jadi kita akan punya sebuah oke, baik. Nah, tetapi ini kurang bagus. Kenapa? Karena bola langsung bergerak ketika program dijalankan. Jadi seperti ini. Nah, akan lebih bagus jika ada tombolnya kan ya. Oke, baik. Tambahkan sebuah tombol. Saya menggunakan komponen di sini. Bagi yang belum punya maka pilih window, komponennya dicentang, nanti akan muncul di sini ya. Oke, saya pakai button. Oke, kemudian di properties saya akan ganti parameternya. Jadi labelnya itu misal run gitu ya, untuk menjalankan. Ya, saya tutup lagi. Jangan lupa beri nama. Jadi buttonnya misal button run ya, BT run misal.
veteran. Itu adalah namanya. Untuk apa diberi nama? Agar kita bisa tambahkan ke event listener-nya. Jadi veteran itu kita tambahkan sebuah event listener. Eventnya apa? Kita akan punya eventnya most event ya. Kita punya most event karena yang ngeklik adalah most event. Apanya? Klik ya. Bukan koma, titik, klik. Nah, di sini baru koma. Komanya itu menunjuk sebuah function. Fungsinya apa? Ya, apa ya? Kita beri nama jalan, run, on click, yes, oke, on click. Atau sebenarnya on release untuk yang flash yang lama, nggak masalah. On release atau on press. Nah, di sini saya akan gunakan on click function on click. Ini adalah nama dari sini ya, sebuah event. Saya gunakan void di sini, selalu kitnya void, kurung buka kurung tutup. Apa yang terjadi? Ini belum bisa ngapa-ngapain karena ketika kita klik pun maka tidak ada perintah yang bisa dijalankan. Nah, saya akan perlu sebuah variabel baru, var misal jalan. Itu sebuah tipe boolean. Itu yes atau no. Saya gunakan false dulu ya, tipenya false dulu. Baik. Nah, bola ini hanya boleh bergerak ketika jalannya true. Nah, jadi kita akan punya if jalannya true, atau kita tulis if jalan gitu aja, baru boleh dijalankan perintah menambah posisi X bola ini, mengubah posisi X bolanya. Jadi ketika jalan ya berhenti, ketika program dijalankan. Ini belum bisa diklik karena belum ada perintahnya. Kita beri perintah. Apa perintahnya? Karena ini hanya bisa jalan ketika jalannya bernilai true, maka sudah sepantasnya jika tombol ini ketika diklik itu merubah jalan menjadi true. Oke. Bagaimana ketika jalan? Oke. Masalahnya nggak bisa berhenti. Kita bisa saja membuat satu tombol lagi dengan ketika diklik maka jalannya jadi false. Tapi saya lebih suka ini. Jadi jalan itu saya gunakan not dari jalannya, jadi tanda seru itu notnya, bukan jalan. Jadi kalau jalannya sekarang true, maka bukan jalannya adalah false, maka jalan sekarang nilainya false. Diklik lagi jadi true lagi, diklik lagi jadi false lagi. Contohnya seperti ini, jalan berhenti, jalan berhenti. Oke. Baik. Tetapi ini kok run terus, walaupun ini harusnya kan ini tombol untuk stop. Nah, kita bisa ganti di sini. Gunakan if apanya, run ini tadi label kan ya, label dari veteran. If veteran itu labelnya, oh bukan, if jalannya true. Nah, jika jalannya true maka veterannya, labelnya itu kita ganti dengan stop, ya kan? Ketika sedang jalan maka kita butuh tombol stop. Kita lihat, jalankan menjadi stop, tapi ini stop terus. Nah, kita tambahkan juga di sini else, maka veteran labelnya jadi yang tadi awalnya run, sehingga kita akan punya run and stop. Baik, sekarang tinggal gimana kita ngatur kecepatannya, masa manual terus? Nah, kita perlu sebuah teks ya, teks input, sebuah input. Di sini saya tulis di mana ya? Oke, saya tulis di sini aja, sebuah teks input
saya beri nama misal txt v ya, tipenya adalah input ya, karena kita ingin menulisnya. Kemudian saya double klik, saya isi nilainya 1 biar seragam dulu. Oke, kemudian ketika jalan itu filenya dengan v. Nah, kapan dia membaca v-nya? Ketika jalannya false kan. Nah, kita tambahkan else v itu nilainya adalah ini txt v apanya? Teksnya. Oke, jangan lupa bahwa teks ini adalah sebuah string. Agar menjadi angka, karena v adalah sebuah angka, kita jadikan dia nomor seperti itu. Kita rapikan, bisakah? Oke, jalankan, run, stop. Oke, di sini ada peringatan font should be embedded, karena kadang di device tertentu ketika ini kita copy, kita jalankan di sana, fontnya tidak ada, jadi kadang kosong. Maka kita perlu mengembed ini, bisa uppercase, lowercase, dan angka saja sebenarnya, tapi saya biasanya pakai all. Oke, embed semuanya untuk berbagai kemungkinan. Oke, baik, kita jalankan. Apakah peringatannya masih ada? Oh, seharusnya masih ada ya. Oh, sudah hilang. Oke, sip. Stop. Lihat, ini ada angka 1 itu kecepatannya. Biar enggak mengambang gitu, kita kasih border ya. Klik di sini, maka kita akan punya border di sana. Kecepatan 1. Baik, ini kecepatan 1. Ketika jalannya false, kita bisa mengubah kecepatannya. 7, lebih cepat. Min 3 ke kiri. Minnya dihilangkan, enter. Nggak bisa karena sedang jalan. Nah, jadi ketika jalan, kalau kita ubah, dia nggak mau membaca, karena dia hanya membaca ketika jalannya false. Lebih cepat lagi, saya balikan jadi min 1. Jadi sudah sebenarnya selesai ya. Nah, ini untuk kecepatan, saya tambahkan misal statik ya, untuk menulis ini v gitu, biar terlihat. Kemudian bagaimana dengan percepatannya? Kita tambah aja percepatannya ya. Saya duplikat, tapi hati-hati ketika menduplikat seperti ini, karena dia harus nilainya beda. Jadi saya akan menggunakan txta sebagai input juga percepatannya, dan saya isi percepatannya 0 dulu ya, untuk gerak lurus peraturan. Saya pilih actionnya, saya pakai v number 1, saya copy, saya ganti dengan percepatan di sana dengan nilainya 0 dulu. Di sini kita perlu juga sebuah dt, itu saya isi 1/8 ya. Misal dt itu serentang waktu ya, karena v sama dengan a kali t, a kali delta t. Nah, seperti itu. Kita perlu sebuah angka, angkanya kita tetapkan, ini metode numerik namanya. Baik, kemudian jadi v nya ini tidak semata-mata v dari sana, tetapi v yang baru dibaca di sini. Baik, masalahnya v nanti berubah kalau ada a-nya. Nah, kapan dia berubahnya? Kapan ngisi rumusnya di sana? Kita menulis di sini v sama dengan a yang dikalikan dengan dt di sana. Hanya berapa? 0. dt-nya 1/8. Oke, berarti tidak ada. Loh, berarti a-nya nanti 0. Iya. Nah, makanya v itu sebenarnya bukan v yang baru, tapi v sebelumnya. Artinya kita gunakan plus, jadi v yang tadi ditambah dengan a dikalikan dt. Kalau a-nya sedang 0, maka v yang tadi ditambah dengan 0, jadi v nya tetap. Kita buktikan. V nya 1 ya. Oke, stop. V nya min 1, stop, karena a-nya 0. Ini masih v. Ubah dulu. Nah, baik, jalankan. Baik, bagaimana dengan percepatannya sekarang? Misal percepatannya 1, maka dia akan jalan lebih cepat.
seharusnya, tetapi dia tetap, kenapa? Karena A-nya dianggap 0. Kenapa? Karena ketika dia jalannya false, dia hanya membaca V, belum membaca A. Maka kita perlu tambahkan di sini A. Hati-hati kalau copy paste gini ya, biasanya A saja yang diubah, yang lainnya lupa nggak diubah. Oke, dia harus diubah juga ya. Oke, baik. A-nya awalnya 0, V-nya 1. Baik, bagaimana jika A-nya 1? Ups, A-nya 1. Maka dia akan menjadi lebih cepat. Baik, bagaimana jika V-nya min 11 misal? Maka dia akan ke kiri. Ups, langsung hilang. Baik, stop, jalankan. Ini mana yang error? Oh, saya pakai spasi tadi ya. Baik, bagaimana jika hanya 1? Ulang, stop, kemudian V-nya min 1, stop. Baik, I-nya min 11, jalankan, balik. Kenapa kok dia kembali ke kanan? Karena dia percepatannya ke arah kanan. Walaupun dia bergerak ke kiri, dia akan ditarik ke kanan, jadi mengalami percepatan ke arah kanan. Nah, itu GLWP kan bisa digunakan untuk gerak vertikal. Jadi seperti lempar, kembali lagi ke bawah. Nah, ini kebetulan menggunakan gerak horizontal. Jadi seperti itu. Tapi ini V-nya kok tetap ya. Nah, kita anggap ini sebagai V0 ya, karena dia memang V0, karena dibaca hanya ketika jalannya false. Bagaimana jika kita ingin menambahkan V yang sedang left, V yang sedang terjadi ya, di kecepatan saatnya. Nah, kita tambahkan lagi tadi TXV ya. Sekarang dia TXT V1. Di sini kita tulis di sini di TXT V1 ini kita mengupdate nilainya. Di sini bisa saya kosongkan biar aman sebenarnya. Baik, bagaimana menulisnya? Dari sini perhatikan bahwa V ini kan selalu diupdate ya. Nah, kita tulis di sini, dan ini ketika jalan, ketika sedang berjalan, maka kita tuliskan TXT V1, TXT V1, teksnya itu adalah V. Masalahnya V adalah sebuah number, maka kita jadikan dia teks dulu. Teks itu adalah string di sini. Baik, kita lihat run V, dia akan sama ya, karena percepatannya masih 0. Ketika kita ganti pun menjadi min 7, maka dia akan sama. Baik, sekarang kita tambahkan percepatannya menjadi 1. Apa yang terjadi? Ini min 7 ya, hanya 1, maka dia akan ke kiri dulu, minus dulu, kemudian akan menjadi plus. Oke, ini adalah kecepatan yang sedang terjadi. Oke, sip. Baik, demikian gerak lurus baik peraturan maupun berubah peraturan. Nah, mungkin ada yang mengganjal bagaimana caranya mereset ya. Maksudnya gini, tadi kan setelah jalan kemudian berhenti ya, sudah berhenti di tempat itu. Bagaimana agar dia berhenti di tempat semua? Nah, kita tambahkan sebuah tombol ya. Saya buat sebuah komponen lagi, tombol. Saya beri nama misal properties, parameternya saya tulis sebagai reset. Kemudian di sini itu saya tulis sebagai pt reset ya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan event listener di sana untuk reset ada event listener on, saya misal on reset ya, ganti, tambahkan function di sini, function on reset. Itu adalah sebuah event oke. Saya gunakan void di sini, void bikin end. Apa yang terjadi pada reset? Reset itu hentikan dulu biar aman. Jalannya kita buat false, kemudian tergantung ya, bisa saja jalannya tetap
true, jadi nggak usah dulu ada jalan, jadi kembali ke tempat semula. Nah, kemudian bola X nya itu ke tempat X0. Saya tahu ya, X0 ini kan belum ada. Nah, kita tambahkan lagi di sini var X0. var X0 itu adalah sebuah number. Oke, belum ada nilainya, kita tulis nilainya di bawah di sini. Apa isinya? X0 itu adalah posisi bola saat awal, ball X. Oke. Jadi dari sini akan berubah. Oke, sekarang saya jalankan, apakah bisa? Saya reset, dia kembali. Baik, bagaimana jika berantakan seperti tadi ya? Percepatannya ke sana, dia main 11 misal, jalan dia kiri, tunggu, dia balik kok. Oke. Aduh, hilang. Di stop tetap hilang, saya reset saja, dia muncul. Oke. Tapi kecepatannya tetap ya, bisa saja nanti ketika reset maka V-nya menjadi 1, A-nya menjadi 0, itu bisa, tergantung programmernya. Ada satu hal lagi, bagaimana caranya kita mencegat? Bagaimana caranya kita mencegat bola itu dengan mouse? Jadi ketika kita tangkap dengan mouse dia berhenti. Nah, kita punya yang dulu ya, kita tambahkan add event listener di sini. Add event listenernya listener ini eventnya adalah mouse event ya, mouse over, bukan koma tapi titik. Kemudian di sini on mouse over. Oke. Function on mouse over kita tambahkan sebuah function baru di sini, function on mouse over, sebuah event void apa yang terjadi ketika ada mouse di dalam benda itu, maka jalannya false. Hanya gitu saja. Oke. Jalankan. Stop. Oke. Tapi di sini perintahnya seharusnya mengcopy ini ya. Jadi mengcopy ini ya. If jalan, oke, ini seharusnya jadikan function. Oke, if jalan false. Oke. Add event listener. Nah, di sini kita juga bisa, ini tadi kan frame ya. Nah, kita bisa tambahkan secara spesifik agar itu hanya berlaku untuk bola saja. Kita akan pakai ball out event listener di sana. Baik, maka kita akan punya run, hanya berlaku di stop ketika kita cegat. Nah, ini jadi run lagi, ini jadi stop kan, kita cegat. Oke. Kita reset. Oke. Atau bagaimana caranya agar ketika ditangkap dia akan jalan lagi? Tambahkan event listener lagi, jadi ball add event listener. Di sini bukan mouse over tapi mouse out ya, mouse out kita tambahkan juga mouse out. Nah, karena mirip kita bisa saja mengcopy ini saja, tapi jangan lupa ada beberapa yang harus diubah. Mouse out oke, eventnya oke, jalannya aja yang jadi true ya, true. Oke. Jika kita jalankan ada kerugiannya yang di sini. Gimana? Lihat, ketika bolanya saya elus-elus seperti ini, terus saya lepas, maka dia jalan sendiri loh. Jadi ini tergantung programnya pengen yang seperti apa.
Baik, sekian sharing untuk kali ini. Gerak lurus menggunakan Adobe Animate dan Action Script 3.